Jadi kali ini kita akan melakukan pemeriksaan GCS atau Glasgow Coma Scale. Nah, yang mana tujuannya untuk menilai atau mengevaluasi pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran atau biasa pada kasus-kasus koma. Nah, di GCS ada 3 poin penting yang kita akan nilai atau 3 aspek yang penting. Yang pertama I, yang kedua verbal, yang ketiga motorik. Nah, I ada 4 poin yang akan dinilai. Poin 4 yaitu spontan, artinya pasien dapat membuka mata secara spontan. Nah, poin 3 pasien dapat membuka mata setelah diberi rangsang suara atau pakai suara. Nah, poin 2 pasien dapat membuka tidak dapat membuka mata walaupun diberi rangsang nyeri. Nah, poin 1 setelah kita beri rangsang nyeri, pasien juga masih belum bisa membuka mata, tidak ada reaksi. Nah, yang kedua verbal ada 5 poin yang akan dinilai. Nah, poin 5 pasien berorientasi dengan baik. Jawaban yang diberi pasien sangat baik dan berkaitan. Nah, kemudian poin keempat, pasien hanya dapat mampu mengucapkan kalimat tapi masih disorientasi. Nah, poin ketiga, pasien hanya mampu mengucapkan kata tapi masih disorientasi atau jawabannya masih tidak tepat. Poin kedua, pasien hanya mampu mengerang, dan poin 1 tidak ada suara sama sekali. Nah, motorik ada 6 poin yang akan dinilai. Nah, poin 6, pasien dapat melakukan sesuai yang kita perintahkan. Kemudian poin 5, pasien dapat melokalisir nyeri atau menepis nyeri. Poin keempat, pasien dapat menghindar dari nyeri. Poin ketiga, pasien bisa mefleksikan diri setelah diberi rangsang nyeri. Poin kedua, pasien melakukan ekstensi setelah diberi rangsang nyeri. Kemudian poin 1, setelah diberi rangsang nyeri yang adekuat, pasien tidak ada reaksi sama sekali. Nah, mari kita coba melakukan pemeriksaannya. Yang pertama I. Nah, kita lihat di sini secara spontan pasien juga masih belum bisa membuka mata. Kemudian terhadap suara, Pak, bisa buka mata Pak. Di sini ada Dokter Haikal Pak. Masih juga belum bisa membuka suara. Kita beri rangsang nyeri. Pasien juga masih belum bisa membuka mata. Kemudian kita beri rangsang nyeri. Pasien belum bisa membuka mata atau tidak ada reaksi, maka kita kasih poin 1. Nah, kemudian selanjutnya verbal, kita masuk di verbal. Bapak, di mana sekarang Pak? Tidak ada jawaban. Kemudian Pak, di mana sekarang Pak? Masih. Bapak, kapan ke sini Pak? Nah, kita dapatkan pasien hanya mampu mengerang pada penilaian verbal ini. Jadi kita kasih poin 2. Nah, selanjutnya motorik. Nah, motorik, Pak, bisa angkat tangan tak Pak? Nah, pasien tidak bisa mengangkat tangan sesuai instruksi atau perintah setelah diberi rangsang nyeri. Nah, pasien juga tidak dapat melokalisir. Kemudian kuku. Nah, pasien juga tidak bisa menghindar dari nyeri. Kemudian kita beri rangsang nyeri lagi. Nah, pasien juga tidak ada gerakan fleksi. Nah, selanjutnya kita kasih nyeri. Nah, didapatkan pasien ekstensi, reaksi ekstensi setelah
diberi rangsangan nyeri, maka kita kasih poin 2. Nah, jadi untuk motoriknya, jadi seluruh pemeriksaan telah kita lakukan, didapatkan hasil I-nya, mendapatkan poin 1, verbal poin 2, dan motorik poin 2. Di total nilainya kita mendapatkan poin 5 atau masuk di sporokoma. Nah, untuk diagnosis bandingnya, saya menduga atau mensuspek bahwa pasien mengalami stroke atau perdarahan subdural, dan yang terakhir perdarahan intrakranial. Jadi baik, saya kira cukup. Terima kasih.